Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau mempelajari pemrograman komputer menggunakan aplikasi atau bahasa pemrograman Fortran. Fortran ini adalah termasuk bahasa tingkat tinggi. Namun Fortran sendiri adalah singkatan dari formulasi translation. Zaman dulu sebelum tahun 80-an, Fortran ini masih dioperasikan melalui DOS. Jadi cukup ribet kalau melalui DOS. Sekarang juga bisa dioperasikan melalui DOSBox. Nah, untuk Fortran, sebagaimana namanya, formulasi translation adalah lebih cenderung atau lebih cocok digunakan untuk hitungan-hitungan, termasuk matematika dan sebagainya. Nah, Fortran sendiri sekarang sudah ada aplikasi yang dapat dioperasikan dari DOS yang namanya Force. Force. Makanya dalam judul tulisan ini saya buat Force untuk Fortran. Force ini gampang sekali, kita hanya download saja. Lalu kita install di mana saja, di drive C, drive D, drive E, dan sebagainya. Asal kita bikin folder supaya jangan sulit. Jadi kita buat folder dulu, misalkan Fortran, lalu kita install ke dalamnya. Berbeda dengan misalkan HTML atau CSS, kita harus lebih enak, lebih gampang, lebih mudah kita install ke desktop. Kalau Fortran biasa saja. Nah, pertama kali kita download Force ini, kita ketik saja atau kita cari saja di Google. Sekarang menggunakan versi Force 29 29 atau 209 dengan nama GF Fortran Setup. Kita tinggal cari ini lalu kita download. Setelah download kita install biasa saja. Jadi seperti program-program yang lain, cara mendownload, cara menginstallnya sama saja. Nah, setelah kita install, akan menampilkan sebuah icon atau ikon seperti ini. Entah di desktop atau di toolbar, di taskbar Windows. Bisa saja di sana, tergantung cara kita menginstallnya. Kalau saya biasanya setelah ditemukan di desktop seperti ini, saya tinggal klik saja, ditarik ke dalam taskbar, lalu diletakkan di sini. Sehingga kita gampang atau dengan mudah kita membukanya. Kalau di taskbar kita klik sekali saja, dia sudah terbuka. Tapi kalau di desktop kita harus klik double atau 2 kali klik. Atau double klik. Nah, setelah kita buka Force dengan icon seperti ini, akan muncul beberapa tulisan. Pertama seperti ini, misalnya ini Force 2.0 atau Force versi 2. Di dalamnya sudah ada untuk editornya atau text editornya dan sekaligus compilernya sudah lengkap di dalam. Jadi kalau kita sudah install ini, kita buka, kita bisa compile file kita dan keluar extension exe. Kalau sebelum di compile file Force ini biasanya dengan extension F. Jadi kalau ada file yang diakhiri dengan titik F, itu berarti filenya Fortran atau menggunakan Force. Nah, setelah kita buka,
akan tampil jendela utama force seperti ini. Ya, jendela utama force seperti ini. Ini file sebelum kita simpan, sebelum kita ganggu. Jadi setelah kita buka, langsung dia keluar. Nama filenya source1.f atau source1.f. Itu nama filenya. Lalu ini lembar kerjanya, ya. Lembar kerja ini dibagi menjadi 3 atau 4. Yang pertama ada nomor baris, ya. Yang kedua, kolom ini itu biasanya dipakai sebagai label. Kalau di dalam program yang lain, label itu ada yang diakhiri, ada yang diawali dengan tanda baca. Tapi kalau dalam Fortran ini, kita hanya bisa menulisnya entah numerik 1 sampai sekian misalnya, atau berapa saja, atau bisa juga label berupa karakter. Lalu dari sini sampai di sini, ini adalah area kerja atau lembar kerja. Ya. Jadi yang akan dilakukan atau dijalankan atau dieksekusi oleh Fortran atau Force ini, dia akan eksekusi secara terurut sesuai nomor urutnya, ya, yang ada atau perintah yang ada di dalam lembar kerja ini, dalam area kerja ini. Yang selanjutnya ini area ujung ini adalah area untuk menulis komentar. Jadi tidak akan dilaksanakan atau tidak akan dieksekusi oleh Force atau Fortran, tidak akan dieksekusi kalau ditulisnya di sini. Ya. Kemudian di dalam Force ini atau Fortran ini sudah ada menu barnya juga, ya. Ada file, ada edit, ada search, view, run, option, tools, window, dan help. Nah, run ini sama fungsinya dengan tanda play atau play yang ada di dalam toolbar ini, ya. Jadi ini ada toolbar, ada tanda play-nya. Ketika kita tulis program, kalau ada salah dia akan tandai dengan tanda seru. Kalau tidak ada salah, berarti normal saja. Lalu kita simpan. Ingat, kita harus simpan dulu. Simpan dulu sebelum di run. Sebab kalau tidak nanti dia minta juga untuk disimpan. Jadi setiap kali kita buat file baru atau kita coding program baru, kita harus simpan dulu baru kita laksanakan eksekusi atau kita jalankan atau kita run. Nah, ini sedikit pengantar untuk lembar kerjanya ini. Kalau menu barnya tidak akan saya jelaskan secara detail karena hampir semua aplikasi itu sama. Jadi sambil jalan kita akan tahu oh fungsinya masing-masing seperti ini. Seperti file misalnya, sudah pasti di dalamnya ada open, ada save, ada new, kemudian dalam ada close atau exit, atau quit, kemudian edit itu dan seterusnya dan seterusnya. Kalau run juga ada pilihannya. Nanti dalam pelaksanaannya atau dalam latihan kita akan tampil fungsi masing-masing ini. Ini tentang lembar kerjanya. Jadi kalau kita new atau new file, kita file kemudian new, klik new akan tampil seperti ini. Atau waktu kita buka tadi, ya, atau waktu kita buka sebenarnya ada pilihan. Ada pilihan juga. Jadi mau buka file yang sudah ada atau langsung new file. Itu juga ada pilihan sebelum kita masuk pada lembar kerja ini. Walaupun saya tidak tampilkan di sini, itu sekedar pengetahuan buat kita semua. Lalu setelah kita mengenal lembar kerja ini, dalam Fortran itu sangat sederhana. Tidak diakhiri dengan tanda baca dan sebagainya, hanya menulis saja. Contoh paling sederhana ini, jadi dari lembar kerja yang tadi kita sudah lihat, kita tulis misalkan ada A sama dengan 4, B sama dengan 6, kemudian C sama dengan A tambah B. Tulisnya hanya seperti itu. Tidak ada tanda baca dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Lalu untuk menampilkan hasil ini, itu yang ada syaratnya. Kita menulis
write. Write ini kalau di basic atau di Pascal biasanya print. Tapi kalau di Fortran ini hanya dengan menulis write. Write artinya menampilkan apa yang ingin ditampilkan. Kalau yang ini write buka kurung bintang, koma bintang, tutup kurung C. Artinya kita meminta kepada aplikasi untuk menampilkan hasil C. Ya, hasil C ini dia akan tampilkan di layar. Ya. Kemudian ada pause atau pause. Pause ini kalau tidak ditulis, dia setelah laksanakan menampilkan C ini dia langsung terus tutup. Tidak diperlihatkan kepada kita. Tapi kalau dengan kita menambahkan pause di terakhirnya, dia akan tampilkan dulu, baru setelah kita tekan enter, baru dia kembali ke lembar kerja ini. Lalu diakhiri dengan N. Ya, kalau di program lain ada N yang diakhiri dengan titik. Kalau di basic atau di Fortran, N saja, tidak ada tanda baca apa-apa. Nah, lalu program ini setelah dijalankan, dia akan tampilkan sesuatu, yaitu hasil ini saja. Jadi misalkan ini 4 tambah 6, hasilnya 10. C sama dengan 10. Hanya begitu saja. Sangat sederhana. Ya. Kemudian tentang penamaan dari ini, A ini adalah variabel. Sama dengan ini biasa, assignment atau sama dengan penetapan. Kemudian 4 ini nilainya. Nilainya tipe datanya numerik atau integer. B juga variabel. Jadi variabel ini bisa ditulis apa saja. Jadi variabel itu bisa ditulis nama variabelnya. Bukan A, bisa saja coba 1, coba nilai 1, nilai 2 dan seterusnya. Dan C ini bisa jadi hasil misalnya. Kemudian kalau di program lain juga semua variabel ini harus dideklarasikan dulu di awal. Kalau di Fortran tidak wajib. Ya, walaupun dalam program-program besar biasanya variabel itu dideklarasikan dulu. Nanti kita lihat contoh program yang lain. Ya, jadi ini write ini menampilkan sesuatu di layar. Kalau ada read itu membaca sesuatu dari keyboard lalu ditampilkan di layar. Kalau ada read, jadi write ini pasangannya read. Ya. Nah, ini program sederhananya. Jadi nanti kalau kita sudah masuk ke aplikasinya, kita akan coba bagaimana menjalankan ini dan hasilnya seperti apa. Yang jelas hasilnya adalah 10 karena A-nya 4, B-nya 6, C-nya A tambah B. Berarti C-nya adalah 10. Hanya seperti itu. Selanjutnya, biasanya kalau saya tidak bisa menjelaskan sambil menulis. Ya, saya bermasalah dengan menulis sehingga saya membuat dulu programnya lalu saya jelaskan. Contoh program yang lain seperti ini misalnya. Saya besarkan dulu supaya gampang dilihat ya. Ya. Bisa juga saya besarkan dari sini. Saya besarkan supaya mudah dilihat ini. Jadi dalam Force ini atau aplikasi atau program Fortran ini seperti ini penampilannya. Jadi misalkan kita menulis write ya, masukkan nilai A. Jadi nanti aplikasinya atau komputernya meminta kita untuk memasukkan nilai A. Ya, jadi di dalam tanda kutip atau yang tulisan merah ini hanya petunjuk buat kita untuk memasukkan sesuatu, yaitu nilai A. Lalu di bawahnya ini ditulis lagi read. Ya, sekali lagi ini tanda yang di dalam kurung ini tidak perlu kita perhatikan tapi wajib ditulis. Ya, karena ini menunjukkan membacanya dari mana, di kolom di baris mana, kolom mana sebenarnya itu. Lalu read A, artinya A yang dimasukkan di sini akan dimasukkan ke dalam memori dan disimpan di sana. Kemudian lagi write, masukkan nilai B.
Ini petunjuknya masukkan nilai B, jadi kita masukkan nilai B, lalu dia baca, read B. Jadi dia sudah dua nilai, seperti percobaan pertama tadi. Jadi hanya A dan B, tapi A dan B ini tidak ditentukan memang, tidak di assignment, tapi diminta dari keyboard. Lalu ditulis write C sama dengan A tambah B, ya. Ini keterangan atau statement. Ini akan ditampil di layar. Lalu rumusnya ini, C sama dengan A tambah B. Rumus inilah yang mendapatkan hasil dari A dan B. Lalu di bawahnya write dalam kurung C, ya. Write, ya, buka kurung, bintang, koma, bintang. Sekali lagi ini tidak perlu diperhatikan dulu. Nanti sambil jalan kita akan tahu. Lalu C. Artinya menampilkan hasil C ini. C yang dari rumus ini. Ini rumusnya. Kemudian ada pause. Pause-nya ini untuk menunggu sebentar atau menahan hasil eksekusinya supaya kita bisa lihat. Kalau tidak pakai pause, kita tidak bisa lihat karena dia habis hitung rumus ini, dia akan lanjut end dan tutup. Tapi kalau ada pause, dia akan tampilkan dulu, kita tekan enter, baru dia lanjut ke lembar kerja. Itu penjelasan, beberapa penjelasan saja saya kira. Ini hasilnya. Jadi masukkan nilai A. Kita masukkan 3 misalnya, masukkan nilai B, kita masukkan 4 misalnya. Lalu dia tulis kembali rumusnya yang ditampil dalam baris merah tadi. C sama dengan A tambah B sama dengan 7. Lalu 7 ini adalah hasil perhitungan dari rumus ini. Kemudian pause. Kalau tidak ada pause, dia lanjut dan kita tidak sempat baca ini. Itu sedikit pengantar. Kita coba masuk ke aplikasinya. Ini saya sudah masuk ke aplikasinya, yaitu Force tadi ini. Force yang ini, ya. Saya klik di sini, lalu keluar lembar kerja kosong seperti yang saya jelaskan tadi. Ini belum ada. Lalu saya tulis A sama dengan di baris 1 ini, karena kolom ini adalah kolom label, boleh disebut label. Istilah umumnya ya seperti itu. Kemudian di kolom ini adalah lembar kerja, lalu di sini adalah komentar. Kalau saya menulis komentar, ini variabel A, nilainya, isinya, misalnya saya jelaskan di sini, variabel A isinya 4 atau value-nya 4 misalnya. Ya. Lalu tulis A sama dengan 4, B sama dengan 6, C sama dengan A tambah B, lalu write C. Lalu pause. Nah, untuk mengeksekusi seperti yang saya katakan tadi, ada 2 di taskbar daripada Force ini ada toolbar ya. Toolbar daripada Force ini ada tanda play, kemudian di menu barnya ada run. Sama-sama dua-dua ini. Jadi kalau saya klik run di sini lalu disusul dengan F9, bisa juga pakai F9 saja. Ini ada keterangannya untuk compile, Ctrl F9, untuk execute Shift 9, untuk run F9, untuk debugnya F8 dan seterusnya. Nah, run atau F9 ini sama dengan ini. Jadi kalau saya klik di sini sama saja. Ya, saya coba klik ya, saya klik. Dia akan periksa, dia compile dulu, dia periksa, lalu dia running. Ya, ada di statusnya ini. Dia sementara running ini, tapi belum ada hasilnya. Lalu dia munculkan jendela atau tampilkan jendela seperti ini. Ya. Sorry, ini gangguan. Isinya adalah 10. C itu sama dengan 10. Tadi saya tidak tulis apa itu 10. Harusnya saya tulis juga. Bisa juga ditulis. Ya, jadi isinya 10 kemudian pause. Hanya itu hasilnya dari latihan kita. Jadi kalau kita close di sini berarti programnya ditutup. Tapi ini kita enter saja supaya dia kembali ke program. Ya. Nah, itu hasilnya. Jadi sederhana sekali, ya. Kemudian ini hasil dari source tadi, ya. Jadi saya tidak simpan dengan nama lain, simpan dengan nama defaultnya, aslinya. Kemudian ada beberapa program juga yang saya sudah buat codingnya. Seperti ini ada
A tambah B dan seterusnya. Ada balok, ada luas, ya, A tambah B ini. Jadi ini adalah sebuah file dengan nama A tambah B, ya, extensionnya F. Jadi kalau saya klik di sini, dia akan tampilkan codingnya di sini, ya. Ya, itu tadi. Jadi seperti ini. Jadi misalkan kita masukkan nilai sama dengan yang pertama. Kalau ini kita masukkan dulu nilainya, nilai berapa saja terserah kita. Lalu dia akan tampilkan hasilnya. Jadi sederhana sekali. Contoh misalnya, ya. Ya, misalkan kita masukkan nilainya setelah dia tampilkan permintaan atau dia munculkan permintaan, masukkan nilai A. Misalkan saya masukkan 20 misalnya. Sorry, kalau ada virus seperti ini tidak bisa dilakukan. 20 misalnya. Kemudian enter. Sorry, ini virusnya mengganggu terus. Ya. 20 enter, 30 enter, maka C sama dengan 50. Sangat sederhana hasilnya, sangat praktis atau sangat fleksibel, ya. Jadi kalau kita masukkan berapa saja ini, hasilnya akan tampil di sini. Inilah Fortran. Kemudian untuk perhitungan-perhitungan lain atau coding-coding yang lain akan kita tampilkan pada video berikutnya. Saya kira itu harapan saya. Mudah-mudahan kita semangat membaca atau kita mempertinggi rasa ingin tahu kita supaya kita ingin belajar lebih baik sehingga banyak yang kita pahami. Saya kira demikian. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, ya bisa saja dipertanyakan pada kesempatan lain, atau nanti video ini juga akan saya upload di YouTube. Bisa dibuka di YouTube dan isi di kolom komentar dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa saya jawab, dan juga sekaligus bisa saya menangkap sampai di mana pemahaman kita sehingga melalui pertanyaan itu dapat saya jawab dengan benar. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar.